Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Dwi Maulidina dengan NIM 210301049, kelas T1C dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu program pencarian barang gudang sepatu. Pada program yang kelompok kami buat, pertama kali diawali dengan header berupa include IOStream. Include ini merupakan singkatan dari input-output string header yang digunakan sebagai input-output operasi yang digunakan oleh bahasa pemrograman C++ yang fungsinya yang menyertai seperti cout dan sin. Lalu ada include conio.h yang menampilkan hasil antarmuka atau output kepada pengguna. Lalu ada include studio.h yang merupakan singkatan dari standar input output header pada bahasa C, tetapi bisa digunakan pada pemrograman C++. Lalu ada include string.h yang merupakan header yang digunakan untuk memanipulasi string, yang nantinya di dalam header ini terdapat fungsi berupa strcpy yang akan ada di dalam program juga. Lalu ada using namespace std. Lalu ada type devstruct. Ini merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk mendefinisikan tipe data baru yang di dalamnya terdapat int kode yang digunakan untuk memasukkan kode barang atau kode sepatu. Lalu ada char nama, digunakan untuk memasukkan nama atau jenis sepatu apa yang ingin dicari. Ada int stock, digunakan untuk menampilkan jumlah stok barang atau stok sepatu yang ada di gudang tersebut. Dan char lokasi untuk menunjukkan lokasi di mana sepatu itu berada. Lalu di sini ada BRG barang, BRG log atau lokasi, BRG temp, dan int nib cari ada. Lalu ada fungsi inMine. Pada baris 21 sampai 26 itu adalah nama atau judul program yang kami buat, yaitu program pencarian barang gudang sepatu PT World Shoes, gudang sepatu lokal dan internasional, dan alamat Jalan Murai nomor 16 yang akan dimunculkan pada output. Lalu pada line 27 ada perintah untuk memasukkan data dan bawahnya diikuti fungsi cin yang akan memanggil n. Perkenalkan, nama saya Fazana Denka Krisantia dengan NIM 2103010 dari kelas TE1C kelompok 2. Saya akan melanjutkan presentasi sebelum di baris 30 terdapat perulangan berupa for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Di baris 31 sampai baris 37 merupakan pernyataan yang akan muncul pada saat setelah memasukkan banyaknya data atau memasukkan banyaknya jumlah sepatu yang akan dicari. Nah, dari sini memasukkan kode sepatu di baris 33. Out input kode sepatu in berupa barang i kode. Baris 40 sampai baris 43 ini merupakan pernyataan yang digunakan untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan pada baris. Ini dari baris 40 sampai baris 53. Sampai baris 53 itu merupakan pernyataan yang digunakan untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan pada baris. Yang nantinya akan dibentuk menjadi sebuah tabel yang dikelompokkan sesuai dengan kode nama barang, sepatu, stok sepatu, dan lokasi sepatu. Tapi data ini masih berupa bentuk acak, belum urut. Dan di baris 55, 54, 55,
baris 55 sampai baris 70 itu merupakan rumus yang digunakan untuk sorting atau pengurutan data. Artinya akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan datanya sudah urut. Ini contohkan di baris 55 itu terdapat perulangan, yaitu for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, dan kemudian ada diikuti perulangan lagi berupa for b sama dengan 0, b kurang dari n kurang 1, b plus plus. Untuk yang di baris 57 sampai baris 60 itu digunakan untuk menampilkan kode barang. Perkenalkan, nama saya Aziz Air Nugroho dengan NIM 2101053 kelas TS1C dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Kemudian di baris 62 sampai 64 digunakan untuk menampilkan nama barang atau nama sepatu. Di baris 66 sampai 68 digunakan untuk menampilkan stok barang atau stok sepatu. Di baris 70 sampai 72 digunakan untuk menampilkan lokasi barang atau lokasi sepatu, yang kemudian akan ditampilkan pada tabel di bawah ini. Akan menampilkan data-data di atas, tapi sudah dalam keadaan urut berdasarkan kode sepatu. Perkenalkan, nama saya Febriansyah Pangestu, NIM 210101059 dari kelas TS1C kelompok 2 yang akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Pada baris 93 terdapat perintah untuk memasukkan kode yang akan dicari setelah dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel yang sudah urut, maka user diminta untuk memasukkan kode barang, kemudian program akan mencarinya menggunakan ini pada baris 94. Jin cari yang akan memanggil fungsi ada cari menggunakan perulangan berupa for b sama dengan 0, b kurang dari n, b plus plus, dan menggunakan percabangan yaitu percabangan if barang b sesuai dengan kodenya atau sesuai yang dicari, maka akan muncul tabel seperti ini. Kode barang stok, sepatu dan lokasi sepatu. Tapi jika barang tidak ditemukan, maka akan muncul pertanyaan berupa data tidak ditemukan. Kemudian program diakhiri dengan gets yang merupakan fungsi dari include conio. Kemudian hasil outputnya akan jadi seperti ini. Program pencarian barang gudang sepatu PT Watsus, gudang sepatu lokal dan internasional, dalam urai nomor 16. User diminta untuk memasukkan banyaknya data. Misal kita akan memasukkan 3 data. Jadi seperti ini. Data pertama, kita diminta untuk menginputkan kode sepatu. Misal kode sepatu 12, input nama sepatu Piero, input stok sepatu ada 5, input lokasi sepatu ada di lantai 1. Untuk data kedua, input kode sepatu 13, input nama sepatu Puma,
Input stok sepatu ada 6. Input lokasi sepatu ada di lantai 2. Dan untuk data ketiga, input kode sepatu 14, input nama sepatu Adidas, input stok sepatu ada 3, input lokasi sepatu ada di lantai 3. Kemudian akan muncul tabel seperti ini. Data sepatu Anda ingin merupakan data sepatu yang sama persis seperti yang diinputkan. Di atas ini masih dalam keadaan acak. Kemudian program akan langsung mengurutkan data, yaitu berdasarkan kode sepatu dari data yang paling kecil, yaitu 12 sampai 14. Kemudian user diminta untuk memasukkan kode barang yang dicari. Misal, saya ingin mencari sepatu Piero. Dengan memasukkan kode sepatu 12, maka saya akan memasukkan kode sepatu yaitu Piero, kode sepatunya 12 akan muncul seperti ini. Kemudian akan muncul tabel ini, kode barang 12, kode sepatu 12, stok sepatu 5, dan lokasi sepatu ada di lantai 1. Sekian dari program saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.